Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita yang insyaallah materi yang akan kita bahas melanjutkan pembahasan kitab Tarbiyatul Abna. Ini dimajukan ini. Ngadep ke sini Mas. Cek lowonggar. Nah, di dalam kitab ini jamaah sekalian, kita akan bersama-sama mempelajari tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana kita mengawal anak-anak kita. Satu perkara penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa pertama, kita sebagai para orang tua ini memiliki kewajiban yang sangat besar. Ini pertama. Ya. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa kita sebagai para orang tua ini memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada keluarga kita ini. Apa bentuk kewajiban dan tanggung jawab ini?
depan langsung di situ. Nah, ya, apa bentuk kewajiban dan tanggung jawab terbesar itu? Kewajiban terbesar dan tanggung jawab terbesar itu adalah menyelamatkan keluarga dari masaib, seluruh musibah, dari seluruh bencana dunia maupun akhirat. Ini tanggung jawab apa? Kewajiban yang pertama. Kita ada kewajiban, itu harus disadari betul. Harus dipahami. Hal ini kita sampaikan dan perlu kita tekankan sebab sekarang ini banyak orang tua sing gak rumangsa nek duwe kewajiban. Ya, banyak orang tua yang ndak sadar bahwa dia punya kewajiban besar ini. Punya tanggung jawab yang sangat agung. Apa kewajibannya tadi? Menyelamatkan keluarga dari segala musibah ini. Musibah dalam bentuk kemurkaan Allah. Nah, ini. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaannya? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan kewajiban pertama ini? Yang harus kita laksanakan sebagaimana firman Allah di surat 66 ayat 6. Di surat 66 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada terjemah? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perlu kita ketahui jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kewajiban pertama kali. Kewajiban terbesar yang Allah limpahkan di pundak-pundak kita ini. Ya, lah kewajiban surat At-Tahrim ayat 6 ini melebihi kewajiban sekedar memberi makan dan minum. Ini di atas itu. Ya, kewajiban orang tua dalam hal ini menyelamatkan keluarga dari musibah-musibah besar ini, yaitu musibah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban yang lebih tinggi dari kewajiban memberi makan dan minum. Ya. Ini lebih tinggi, lebih utama ini. Kenapa demikian?
Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Ini kebutuhan terbesar. Nah, jadi bentuk kewajiban yang harus kita lakukan, adapun bentuk pekerjaan, bentuk amalan yang harus kita tunaikan adalah tafaqquh fiddin, memberikan pemahaman agama kepada keluarga. Nah, itu pembahasannya berkembang tadi ini. Jadi kewajiban paling utama menyelamatkan keluarga dari kemurkaan Allah. Bentuknya apa? Bentuk kerjaannya gimana? Memberikan pemahaman kepada agama. Nah, berarti kan kalau melihat ayat ini sebagai tafsirnya para ulama, Imam Ad-Dhahhak mengatakan apa yang dimaksud anfusakum wa ahlikum naro. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Ya. Apa kata beliau? Alimu anfusakum wa ahlikum. Ajarilah dirimu. Ajarilah dirimu dan keluargamu. Ajari dirimu dan keluargamu. Apa yang perlu diajarkan? Ma faradallahu alaikum. Napa kemawon ingkang dipun wajibaken Allah dhateng panjenengan. Nah, sampean bahasa Indonesia kan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Mengajarkan kepada keluarga tentang apa-apa yang telah diwajibkan Allah. Perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah dalam agama ini. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang Allah larang. Iki kewajiban kula mbek sampean datang keluarga niku ngajari keluarga, memperkenalkan kepada keluarga, siji memperkenalkan perkara yang diwajibkan. Apa saja yang Allah wajibkan dan Rasul wajibkan pada kita, itu dikenal nonang keluarga. Ya. Dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah atau masalah muamalah. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kita kenalkan kepada keluarga kita, diajarkan kepada keluarganya. Itu kewajiban terbesar kita. Pun ini poin pertama. Ini poin pertama, bahwa kita sebagai orang tua ini punya apa? Kewajiban terbesar, yaitu menyelamatkan keluarga dari kemurkaan Allah. Bentuknya memberikan ilmu, memberikan pengertian, pemahaman tentang perkara yang diwajibkan dan yang dilarang di dalam agama. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita camkan sarang-sarang adalah bahwa yang namanya keluarga itu adalah amanah. Ya, yang namanya keluarga itu apa? Amanah. Yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Sehingga kalau orang sudah mengetahui
bahwa keluarga itu bagian dari amanah. Ya. Bahwa keluarga itu merupakan amanah, maka keluarga ini tidak boleh disia-siakan. Oh, niki kudu dicamkan baik-baik ibu, bapak, keluarga niku amanah. Berarti anak niku juga termasuk amanah. Lah kalau keluarga itu amanah, anak itu juga merupakan amanah, maka amanah harus dijaga, tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh dikhianati. Nah, jadi sing jenenge amanah niku macam-macam, bukan cuma jabatan. Kalau selama ini kan kula panjenengan niku memahami sing jenenge amanah niku napa? Amanah niku luas Pak manane. Jadi dari sisi amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Niku jenenge amanah. Kok macam-macam bentuk ini. Ada berupa apa namanya? Janji. Ya, satu misal ibu diceritani koncone, tolong lho Bu yo ojo diceritakno iki rahasia. Iku amanah Bu, ndak boleh sampai mati, ndak boleh mengo sampai. Ndak boleh. Tapi ngeten iki yo gak gampang. Ya, karena ibu-ibu itu kan salah satu kesenangannya itu cerita. Gitu? Salah satu hobi yang paling melezatkan. Cerita. Ndak boleh kalau itu sudah diamanahkan, ndak boleh sampai meninggal dunia, kecuali kalau ada pembolehan dari sang orang yang bersangkutan. Ini amanah. Istri itu amanah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqullaha bin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah hal yang berkaitan dengan wanita. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri. Ya, fa innakum karena sesungguhnya kalian akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kamu telah mengambilnya dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istri itu merupakan amanah. Sehingga kalau istri itu amanah, tidak boleh disia-siakan. Dan istri kalau sudah tahu bahwa dia amanah, ya ojo gampang ngelutus. Jadi amanah ucul mawon. Nggak boleh sembarangan. Ini amanah ini Pak. Nah kalau amanah berarti ada tanggung jawab. Artinya Pak, kita dimintai pertanggungjawaban atas semuanya ini. Makanya jo enak-enak dadi wong lanang. Aja enak dadi wong lanang. Tanggung jawab ini ku gede Pak. Ojo tulinan dadi wong lanang. Wis gede-gede kadang nekeran. Layangan. Wis gak cocok. Ya masang status nekeran. Saiki nekere gawe pendunge lawang nih. Ambek gawe meja gede. Apa jenenge iku? Biliar. Ngoten. Saiki rada gaya titik nekere digepuk, peng. Allah. Aja tulinan ae dadi wong lanang kok tanggung jawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat berapa itu? Ya, Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal ayat 27. Ayo kita simak bersama-sama. Surat 8 ayat 27.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nggih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Itu pesan dari Allah, Pak. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul. Ya. Lah mengkhianati Allah dan Rasul itu bentuknya kayak apa? Ngerusak perjanjian dengan Allah dan Rasul. Jadi yang dimaksud berkhianat kepada Allah dan Rasul itu, apa artinya mau? Napa tadi? Merusak perjanjian dengan Allah dan Rasul. Lah merusak perjanjian dengan Allah dan Rasul itu bentuknya apa? Melakukan kesyirikan dan melakukan kebid'ahan. Jadi sing dimaksud mengkhianati Allah niku melakukan penyimpangan dalam masalah akidah. Napa mau? Melakukan penyimpangan dalam masalah akidah. Karena kita sudah berjanji dengan Allah untuk beribadah kepada Dia, mentauhidkannya, memuliakannya dan tidak menyekutukannya. Itu janji. Nah, melakukan syirik maka kita telah mengingkari janji sekaligus mengkhianati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengkhianati Rasul itu menyelisihi Rasul SAW dalam beragama. Karena kita juga sudah bersyahadat kepada Rasul, di mana kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, itu jangan dirusak dengan melakukan penyelisian, penyimpangan dalam masalah akidah dan penyimpangan terhadap sunnah. Ini poin pertama. Yang kedua, wala takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu. Keluarga ini amanat, harus dijaga. Tidak boleh keluarga itu diumbar. Tidak boleh keluarga itu ditelantarkan. Tidak boleh keluarga itu diabaikan. Harus dijaga, harus didampingi. Lah inilah makanya salah satu ilmu yang sangat baik untuk kita kaji, karya seorang ulama yang luar biasa. Dengan mempelajari kitab Tarbiyatul Abna ini, kita akan mendapat bimbingan dari ulama kita bagaimana tugas kita sebagai orang tua di dalam mendampingi anak-anak kita itu. Ya, sehingga nanti banyak hal-hal yang kita ketahui, ya, kekeliruan-kekeliruan selama ini di dalam mendampingi anak-anak kita. Ya. Bon. Kemudian dalil berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu adalah ra'in. Ra'in itu kalau mana aslinya niku penggembala. Ra'in itu artinya apa? Penggembala. Penggembala itu ra'in. Ya. Nah, kemudian wa kullukum mas'ulun, dan kamu akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, terhadap penggembalaanmu itu. Ngomongmu itu akan diminta pertanggungjawaban. Iki sing apa wonten dene akhirat niku, Pak. Ya, makanya dadi keluarga niku aja digawe bangga-banggaan di status. Ya,
Nek riyoyong ya seragam. Ada itu ya? Ndak apa-apa. Tapi yo ora opo. Sajane yo ora apa-apa ning ora opo. Jare wong Jawa niku ngono yo ngono ning. Lah yo seragam niku napa kecuali kalau TK al-um ora apa-apa sampean. Keluarga saya temukan begitu. Kalau bajunya sama, warna sama, apa hatinya sama? Enggak. Makanya itu menjadi kebanggaan kita. Walaupun kami tidak seragam, Pak, insya Allah pemahaman kami seragam. Kelambi ini wis beto, pikiran ini beto bisa. Ini pertanggungjawaban. Kemudian Nabi mengatakan farrajulu, seorang laki-laki, ra'in, menggembala fi baitihi, di dalam rumah tangganya. Makanya disebut penggembala itu karena tanggung jawabnya besar. Wong niku nek duwe jiwa penggembala, Pak, tanggung jawabnya niku gede. Makanya para nabi, para rasul rata-rata sebelum diangkat menjadi rasul apa? Menjadi apa? Rata-rata penggembala, Kenapa? Tanggung jawabnya besar kepada umat ini, dan sifatnya kelembutannya, sifat tanggung jawabnya, sifat dekatnya, sifat kasihnya itu besar sekali. Perhatian kepada penggembalaannya itu. Sampai tingali saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, nek hobi ngingu apa? Pedus, kambing niku perhatiannya niku iso-iso luwih gede nang sapi ini timbang anake. Lho ngoten. Saya itu punya kakak ipar itu hobi napa? Ternak sapi ngoten. Jadi kalau musim ngeten iki musim napa? Hujan, kalau main ke rumah niku wis gawa apa mulih ngoten niku. Gawa apa mulih. Aku nak mulih, Dik. Lah kok gopong sik kae tutuk kene. Ang mendung. Berarti kapakno mendung. Mak wedhusku. Jadi sing dipikir wedhus Pak. Wedhus sejarno kudanan wong wedhus. Oh ya mesakne lho. Jadi sifat kasih sayang itu tinggi. Durung tak dalekno suket, durung tak dalekno diang, engko nek kudanan ya apa. Jadi mikir telu niki, Pak. Coba bayangkan, ini binatang. Kalau dengan binatang sudah punya perasaan seperti itu, maka kepada keluarganya akan jauh lebih tinggi tanggung jawabnya. Dengarkan, jadi nek bapak-bapak niki kok kurang tanggung jawab, Bu, tukono wedhus ae. Tukono wedhus, mengikuti jejaknya Ustaz Abu Mufidah. Ini beliau berternak beliau, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, lo enggak saya itu. Makanya itu yang kanjeng nabi-nabi yang banyak itu, para rasul itu rata-rata apa? Penggembala. Perhatiannya, kasih sayang itu punya sifat-sifat itu. Sifat-sifat itu. Dan sampean dadi penggembala wedhus mbok kepung iya semper kabeh. Ya. Jadi pas hamil sampai tendangi kok guguran. Ya enggak jadi jenengan jadi penggembala sifatnya kasar begitu. Jelas ya? Jadi hadis Nabi mengatakan warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki penggembala, pemimpin bagi anggota keluarganya, dan para laki-laki tersebut dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Berikutnya wal mar'atu, seorang istri. Rumah nih Bu. Ojo jagongan nih. Ojo ngobrol lah. Ya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, seorang istri, ra'iyatun fi baiti zaujiha. Istri itu juga pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Nalikane suaminya nggak ada di rumah, maka istri orang pertama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Makanya para ulama mengatakan al-ummahat madrasatul ula. Al-ummahat madrasatul ula. Seorang wanita itu adalah, seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa kok bukan bapak?
Ngene iki aja digawe dalil, Pak. Ngerti, Pak? Ngene iki aja digawe dalil. Kok urusan anak kau wae diserano wong wedok. Gawe dalil napa? Ingat kajian Ustaz Rauf. Ya. Kenapa kok seorang ibu? Satu, karena secara emosional kedekatan anak antara ibu dengan suami dengan bapak itu lebih dekat kepada ibu. Secara emosional, hubungan emosional hubungan anak kepada orang tua antara ibu dengan bapak lebih dekat kepada ibu. Apa sebabnya? Satu, ibu yang mengandungnya. Dia sudah bergabung dengan ibunya selama 9 bulan. Yang kedua, ibu yang melahirkannya. Bapak bagian memeti. Coba ya istri ini ngelahirnya, bapaknya apa? Memeti. Allah, iya. Istri yang melahirkan. Yang ketiga, istri yang menyusui. Jadi sangat dekat sekali dengan orang tua, dengan ibu ini. Makanya fakta di lapangan, Pak, kalau ada anak ditinggal meninggal, ditinggal ibunya mati dengan ditinggal bapaknya mati, psikologisnya lebih berat ditinggal ibunya. Goncang anak-anak ini. Kami temukan di lapangan itu, anak-anak yang masih kecil ditinggal ibunya meninggal, itu rata-rata IQ-nya berkurang, Pak. Berkurang, psikologisnya bermasalah. Ya beda, karena perhatian kalau anak ditinggal bapak meninggal, perhatian anak itu masih penuh dari ibunya. Ya, karena ibu masih perhatiannya sangat kuat. Tapi kalau ibunya yang mati dulu, ya maka perhatian dari orang tua ke anak sangat kurang. Beda soalnya. Ya beda. Makanya kalau diukur mati-matian dulu itu mungkin lebih baik siapa dulu mati dulu? Siapa, Mas? Bapak dulu ya. Nanti bilangin suaminya ya. Ya nanti kalau mati duluan aja ya. Kalau anak-anak tak tinggal itu berat. Berat, Pak. Betul berat. Kenapa demikian, Pak? Nah ini yang suami nggak boleh menyombongkan diri di atas istrinya. Jadi seorang istri itu memiliki kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang suami. Saya memiliki beberapa jamaah yang qadarullah ditakdirkan tanpa suami. Bermacam-macam sebabnya. Ada yang suaminya meninggal, ada yang cerai, ada yang ketelesut itu suami. Bukan cuma HP aja ketelesut. Lah teng pundi Bu tuh kok ilang ngono. Yes. Kapur mbok mati mbok urip ditelepon nggih mboten wonten semerap telepone, wujute niku mboten semerap, nek mati kuburan teng pundi nggih mboten semerap. Lah ketelesut ta Ustaz? Ya bener. Lah itu Pak punya anak 3, punya 4. Subhanallah itu bertahan sampai bertahun-tahun. Dia jalankan tugas sebagai seorang ibu plus sebagai seorang ayah. Itu bisa seorang wanita. Bisa. Saya belum pernah ngelihat bapak-bapak gonceng anak papat. Digendong, ibu ngatasi ngateni. Bapak-bapak gendong papat memeti di sana. Bingung ngateni. Gak kuat kalau sampai. Harus diakui itu. Nah ini ibu ini yang ditinggal suaminya bertahun-tahun Pak bertahan. Ketika ada orang meminangnya, anaknya si hidup nih, sampean gelem menerima anak ini. Loh gitu. Dan dia tertarik untuk menikah kalau ditinggalkan anaknya, nggak mau dia. Itu mayoritas seorang wanita. Sampai bertahun-tahun. Malah ada yang kerja ikut orang, Mbak. Jadi kalau pagi waktu kerja di rumah, menyiapkan untuk sarapan anak-anaknya. Setelah itu ngantar anak sekolah, pulang kerja pada ikut orang. Nanti siang jemput anaknya, balik lagi kerja ikut orang lagi. Itu sampai dilakoni seperti itu bertahun-tahun tanpa seorang suami. Anaknya masih kecil-kecil. Kalau bapak-bapak bisa bertahan gini. Anaknya telu, anaknya papat, Pak. Wesuk wadang sampai. Bertahan kirang-kirang menit Mas kira-kira Mas. Nah, ini kekuatan wanita yang tidak pernah dimiliki oleh seorang laki-laki. Coba jenengan punya anak 4, punya anak 3, masih kecil-kecil, istri jenengan mati. Ayo.
Bertahan pirang tahun, Mas. Makanya bilangin istrinya, "Dek, ojo mati-mati." Ya, dia mana istrinya. Masya Allah. Betul, Pak. Ayo kita renungkan betul itu. Kita nggak mampu melakukan hal yang demikian. Nah, ibu-ibu perhatikan, ini tanggung jawab besar di antara panjenengan pada anak-anak. Maka ilmui diri Anda. Bekali dengan ilmu yang benar. Bekali dengan akidah yang benar. Ibu salah, anak ikut salah. Jelas ini? Pemahaman ibunya salah menghasilkan anak-anak yang salah. Psikologis orang tuanya bermasalah, pasti akan diikuti jejak anak-anaknya. Kenapa? Karena psikologis orang tua itu setiap hari dirasakan oleh anak. Bagaimana ketika anak salah? Bagaimana sikap mensikapi seorang anak yang salah? Menghukum anak yang keliru? Itu tergantung dari pola pemahaman, ilmu, dan psikologis orang tuanya. Sangat kuat hubungan karakter anak dengan hubungan karakter orang tuanya. Maka istilah orang Jawa bilang, buah itu tidak akan jatuh apa? Ya Pak, ya Pak. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ngaten. Ini anak ini sore pohon jeruk itu sing roto mesti pohon jeruk, gak mungkin pohon jeruk sing roto rambutan, enggak mungkin. Ya, kecuali codot sing gondol. Allah. Jadi ini kita tanggung jawab pun. Dados dua hal ini perlu kita pahami bersama. Pertama tadi apa Pak? Ibu? Yang kita pahami harus wajib dipahami ini. Pertama apa tadi? Loh, Kak. Kenapa Bu? Ayo. Kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Apa kewajiban kita? Menyelamatkan keluarga kita dari kemurkaan Allah. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi ini pripun? Nah, mengajarkan, menuntun keluarganya untuk memahami perkara-perkara yang Allah wajibkan dan memahami perkara-perkara yang Allah larang. Itu bentuknya. Itu tanggung jawab. Sehingga panjenengan inilah yang kemudian mengharuskan kita sebagai orang tua kudu belajar. Cak isok memberi sesuatu pada anaknya. Yang kedua apa yang perlu kita pahami? Keluarga itu adalah amanah. Dan yang namanya amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, anak-anak kita akidahnya bagaimana? Ya, ibadahnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Ini kudu diawasi. Kudu diperhatikan, kudu dijogo. Nah, ini. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa inna liwaladika alaika haqqan. Wahai para orang tua, ketahuilah, sesungguhnya bagi anak-anakmu memiliki hak atas kalian. Anak-anak kita punya hak atas kita semua. Nah, di antara haknya anak-anak adalah anak-anak punya hak untuk diberikan pendidikan yang benar. Itu hak anak-anak. Salah satu haknya anak-anak kita dari orang tuanya apa? Anak-anak harus mendapatkan pengajaran yang benar, mendapatkan keteladanan yang benar. Teladan, Pak. Mulai disiplin, mulai apa saja, baca Quran, sedekah. Coba ayo kita teladankan diri kita pada anak-anak kita. Dilatih anak-anak kita dengan satu amal itu. Dikenalkan dengan amal-amal yang mulia. Pun itu poin-poin penting awal yang perlu kita pahami.
Poin yang kedua, tentang misteri hidayah. Yang kedua apa? Misteri hidayah. Kenapa saya tulis kalimat itu dengan misteri hidayah? Sebenarnya hidayah itu bukan suatu misteri. Hidayah itu jelas. Ya. Hidayah itu jelas milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebuah misteri. Cuma umat ini sebagian besar tidak memahami. Sehingga seringkali beranggapan bahwa hidayah itu mutlak tanpa ada ikhtiar dari manusia. Ya, sehingga nanti orang mengatakan ketika dia dalam keburukan, ayo mas kita ngaji mas. Apa jawabnya? Aku sih durung oleh hidayah. Wis dongakno engko oleh hidayah aku budal diri mas. Tidak ada jihad bagi dirinya untuk berusaha. Ya. Maka di sini kita akan bahas poin-poin penting masalah tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas pembagian hidayah. Qasmani al-hidayah. Aqsamul hidayah. Hidayah dibagi menjadi dua. Hidayah ini wonten pinten? Wonten kalih. Yang pertama hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad atau disebut hidayatul irsyad. Apa yang dimaksud hidayah al-irsyad itu? Hidayah al-irsyad itu adalah hidayah petunjuk berupa pengajaran. Petunjuk berupa apa? Pengajaran. Berupa bimbingan-bimbingan. Itu yang dimaksud hidayah al-irsyad. Nah, hidayah al-irsyad ini adalah tugasnya para nabi dan para rasul yang kemudian dilanjutkan para pewarisnya, para ulama dan seterusnya, para dai, para guru, para ustadz. Itu tugas menyampaikan hidayah al-irsyad. Apa tadi? Petunjuk berupa bimbingan, pengajaran. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 42. Surat 42 ayat 52. Surat 42 ayat pinten? 52. Sampun kepanggih sedanten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Monggo. Dan demikianlah kami wahyukan padamu wahyu
dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di ujung ayat, kita lihat di ujung ayat, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, wa innaka latahdi, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad, perhatikan, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Saya ulangi, sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk berupa apa tadi? Kenapa? Bimbingan atau pengajaran. Contoh, Nabi mengajarkan cara wudhu, Nabi mengajarkan manasik, Nabi mengajarkan cara sholat. Maka ketika Nabi menyampaikan pengajaran, itu Nabi memberi petunjuk cara melaksanakan haji. Nabi memberi petunjuk cara melaksanakan ibadah haji. Nabi mengajarkan petunjuk cara merawat jenazah. Jadi waktu Nabi ngajari sahabat, itu Nabi memberi petunjuk. Petunjuk berupa apa tadi? Bimbingan. Jadi ini tugasnya siapa? Para nabi, para rasul, dan para ulama seterusnya. Para ustadz, para orang tua, para guru. Ini tugas kita. Memberi petunjuk berupa bimbingan dan pengajaran. Sampun, ini dinamakan hidayah apa tadi? Dalam itu pertama. Yang kedua adalah hidayah at-taufik. Hidayah at-taufik. Jangan dibalik taufik hidayah. Ini soalnya pemain. Apa hidayah taufik itu? Hidayah taufik itu adalah ilmu yang sudah diajarkan Nabi atau yang diajarkan oleh para ulama, itu masuk ke dalam hati, ngeresep ke dalam hatinya. Ya, masuknya cahaya ilmu ke dalam hati, sari-sarinya ilmu ke dalam hati, ngeresep. Dan ini wilayahnya Allah. Ilmu yang disampaikan itu tidak semestinya dengan sendirinya ngeresep karpe dhewe ning ati kula sampeyan ora. Ini wilayahnya Allah Ta'ala. Jelas niki? Jadi yang dikatakan hidayah taufik tadi nawa? Masuknya ilmu atau cahaya iman ke dalam hati. Nah, sehingga nanti tanda-tandanya apa itu Ibu? Tanda-tandanya apa? Kalau ilmunya sudah ngeresep ke dalam hati, muncul sebuah keinginan-keinginan dari hatinya. Setelah mendengarkan ilmu, setelah dia dapatkan ilmu yang masuk ke dalam hati, yang didengar oleh telinganya, langsung meresap ke dalam akalnya, langsung dirasakan ke dalam hatinya, itu transfer. Secara otomatis Allah masukkan ke dalam hatinya, sehingga muncul keinginan-keinginan untuk mengamalkan. Itu cirinya. Sehingga orang tersebut hatinya diberi taufik. Apa itu taufik? Dari kata-kata wafaqah. Napa wafaqun? Mutafakun.
Nek hadis lah ana ngono iki. Mutafakun alaih. Napa mutafakun? Menyepakati. Mufakat. Napa mufakat nih? Napa? Sepakat. Sepakat. Itu namanya mutafak. Ya, taufik. Nah, jadi cirinya orang mendapat taufik itu hatinya menerima ilmu untuk melaksanakan. Itu cirinya. Lah hal ini bukan wilayahnya Rasul. Wilayahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 28 ayat 56. Surat berapa? 28 ayat pinten? 56. Surat apa, Bu? Surat Al-Qasas. Sampun kepanggih senangan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi. Perhatikan, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi petunjuk. Ya, man ahbabta, kepada orang yang kamu sayangi sekalipun, kamu tidak bisa memberi petunjuk walaupun kepada orang yang kamu sayangi. Pak, kalau kita kaji 2 ayat, surat 42 ayat berapa tadi? 52. Ya, surat 42 ayat 52. Di akhir ayat itu kan Allah matur, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dah, diperhatikan. Diperhatikan. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sedangkan surat Al-Qasas ayat berapa tadi? Allah mengatakan apa? Innaka la tahdi. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang walaupun kamu sayangi. Ada yang ganjil nggak, Pak? Apa istilahnya tadi? Kontroversi nggak? Satu ayat Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat yang lain mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk. Kontroversi banget. Kontradiksi enggak? Hah? Pak, saya nanya. Kontradiksi mboten? Nah, berarti sampean mboten nyimak. Nek sampean jawab, "Iya Ustaz, kontradiksi." Berarti gak nyimak. Terlalu tegang nih gini. Kontradiksi mboten? Gak jadi. Gak jadi kontradiksi. Kontradiksi mboten? Yes, terserah Ustaz. Loh, ini penting soalnya. Ribon Mas. Golput Ustaz. Loh, ini kontradiksi mboten? Loh, tadi hidayah ada berapa? Ada 2. 1 hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad tadi apa, Pak? Ya, sampainya
petunjuk, pengajaran, pembinaan, pendidikan, dakwah nasihat itu namanya hidayah al-irsyad. Iki tugasnya sinten? Nabi dan semua yang mewarisinya dan meneruskannya. Bon. Yang kedua hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik namanya apa? Masuknya ilmu ke dalam hati. Wilayahnya siapa? Allah. Bukan wilayahnya Rasul. Ayat ini kontradiksi apa enggak? Boten. Mulai ngelilir. Boten kontradiksi. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah wilayahnya Rasul untuk memberikan pengajaran. Dan Rasul tidak bisa memberi petunjuk. Petunjuk apa? Taufik. Nggak bisa, itu bukan wilayahnya Rasul. Sakatipun pahami? Sama dengan kita. Ayo nak, ayo ngaji nak. Ngaji itu penting. Mau budalo dewe. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Pun saya kira saumpamane ngeten, Mbak. Saumpamane. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saumpamane bapak-bapak ngajak istrinya ngaji. Istri ini ngeyel. Emoh. Ayo dek ngaji. Emoh. Malah pakai huna. Emoh. Itu kan anak sidah itu, Mas. Awalnya emoh. Ayo tadi ngaji. Saya mungkin emoh. Akhirnya pakai itu gombiguna. Emoh. Bon, pertanyaan saya. Jenengan sebagai seorang suami termasuk gagal apa sukses? Ngajak istri yang pakai itu gombiguna tadi. Emoh wis budalo dhewe. Engko nek aku salah dosa tak tanggungi dhewe satu misal. Kalau punya istri seperti ini kan saya yakin rambut cepat merotoli, Mas. Aku gak bisa bayang nek pasangan kayak gini tuh, ya Allah. Makanya kalau ada istri jajak ngaji gelem iku wis nikmat yang luar biasa. Walaupun rodok bedik-bedik didik ngaten. Ya kekurangannya harus dimintakan ampun pada Allah. Kalau ini terjadi itu termasuk kita gagal atau berhasil? Dalam istri nolak loh. Istri bangkang loh. Termasuk suami yang berhasil atau gagal? Berhasilnya di mana? Ngajak. Kenapa tugasnya? Ngajak. Gitu. Tidak sedikit banyak orang memahami seperti ini. Ketika ibu-ibu gagal ngajaknya anak-anaknya, kulo gagal usah jadi orang tua, terus jadi anak. Kalau gagal jadi orang tua berarti jadi anak. Maksudnya apa? Gagal mengajak anak-anak? Tidak, ibu. Ibu sudah menjalankan tugas, sudah Anda ajak, sudah upayanya sudah maksimal, sudah selesai, itu tugas Anda. Makanya Nabi Nuh dipaido sama Allah apa enggak? Ya oposin Nuh. Nabi Nuh dipaido apa enggak? Enggak, kenapa? Karena sudah menjalankan tugasnya. Hidayah masuk ke dalam hati itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sakit dipaham. Sehingga kalau sudah demikian kita pahami dakwah ini, kita tidak akan pernah berhenti dalam dakwah. Walaupun secara nyata mungkin anak kita bangkang, mungkin suami Anda bangkang, mungkin istri kita bangkang, dakwah tetap berjalan. Kenapa? Itu tugas dan tanggung jawab. Soal hidayah masuk ke dalam hati itu bukan wilayah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, innama anal qasim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini hanya memberi. Aku hanya memberi. Wallahu yu'ti. Dan Allah yang akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Aku cuma membagi-bagikan ilmu. Tugasku hanya menyampaikan. Adapun nanti orang-orang menerima ilmuku, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian apa Pak? Dengan demikian poin yang kita pelajari hari ini adalah Al-Hadi huwallahu azza wa jal. Al-Hadi huwallahu azza wa jal. Pemberi hidayah taufik
itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhtadi man hadahullah. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Nah, sehingga nanti bagaimana supaya hidayah itu menyentuh ke dalam hati, itu persoalannya. Bagaimana hidayah itu menyentuh ke dalam hati. Nah, saya sampaikan nasihat terlebih dahulu, nasihat Syekh Mustafa bin Al-Adawi di dalam kitab ini. Mari kita lihat nasihat beliau yang sangat indah. I'lam ayyuhal ab wa anta ayyatuhal Masya Allah, nasihat yang sangat bagus. Wahai bapak dan ibu, wahai orang tua, ketahuilah tamamul ilm, dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Ini nasihat Syekh Mustafa, penulis kitab ini. Wahai bapak, wahai para ibu, ketahuilah dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Wa aiqana, dan yakinilah. Tamamul yakin, dengan keyakinan yang sepenuhnya. Ketahuilah dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya, dan yakinilah dengan keyakinan yang sepenuhnya. Annal hadi, sesungguhnya yang dapat memberi hidayah, taufik ke dalam hati kita ini, huwallah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi taf'alani lisalihil walid. Dan yang Anda lakukan berdua sebagai orang tua, yang telah Anda lakukan sebagai orang tua berdua ini, untuk kesolihan anak-anak, innama faqat al-akhad bi asbabil hidayah. Ya. Yang Anda lakukan berdua untuk kesolihan anak itu adalah innama huwa faqadil akhad di asbabil hidayah. Hanyalah sebatas menjadikan sebab-sebab datangnya hidayah. Kesimpulannya apa? Artinya yang kita lakukan itu adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab bagaimana hidayah itu Allah berikan kepada anak-anak kita. Ini berarti kudu ono ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Wal qiyamu bima aujabahu Allah alaikuma. Ya. Dan kewajiban Anda berdua adalah menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala al-abna, kepada anak-anak kita ini. Ini wajib bagi kita orang tua. Laksanakan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tugas kita memberikan bimbingan, tugas kita mendatangkan kemaslahatan kepada anak-anak. Seperti diantaranya menitipkan di lembaga-lembaga, itu salah satu cara, salah satu sebab. Kenapa? Karena keterbatasan kita dalam segala aspek. Ilmu kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka dalam Islam ada istilah ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Ada sinergi antara lembaga dengan orang tua untuk mewujudkan satu hal, sampainya hidayah ke dalam hati anak-anak kita. Ini ikhtiar yang kita lakukan. Nah, jelas. Jadi tugas kita pada lagi melaksanakan kewajiban wa ma wara'a dzalika,
Dan apa-apa selain itu, dari selain kewajiban, fahuwa ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka kepada Allah urusan ini kita serahkan. Fahuwa subhanahu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Tugas kita mengantarkan kepada hidayah, menyiapkan perangkat-perangkat untuk sampainya hidayah. Dene apa dene ku Mas? Napa Bu? Ki bahasa Jawa sakjane gampang ning dadi iwuh ini. Ya. Dene wis diusahane, dene wis disiapkan. Yes, nyantol nggih. Mbo artine apa? Hah? Apa? Nah, tetapi apabila ini jika kita sudah lakukan, ya, perangkat-perangkat untuk sampai hidayah sudah kita siapkan dengan baik. Sebab-sebabnya pun kita siapkan. Kita bekerja sama, kita tanya sana, tanya sini, cari ilmu sana, cari ilmu sini. Ibadah ini kita lakukan, ibadah itu kita lakukan demi kebaikan anak. Qadarullah kalau anak tidak tersentuh hidayah, itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah berikan penyimpangan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 178. Surat 7 178. Sampun kepanggih. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ya. 178. Surat Al-A'raf ayat 178. Nah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka orang yang merugi. Pun ini dalil-dalil tentang masalah ini. Kita pelajari dalil-dalil tentang hidayah itu milik Allah. Namun bukan berarti kemudian kita serahkan, terserah Allah, nek waya dikai hidayah. Tidak, tapi kita diperintahkan untuk apa? Ikhtiar. Yang nanti bulan depan kita akan pelajari. Ya, kita akan pelajari kira-kira apa sebab-sebab untuk mendapat hidayah itu. Insya Allah. Sekarang kita pelajari dalil-dalil tentang masalah ini, bahwa hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil pertama, surat Al-A'raf ayat 178. Dalil kedua, surat Fatir. Surat Fatir. Surat 35 ayat 8. Surat 35 ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Ya. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaan yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik? Masya Allah. Sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya.
maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Ayat ini menarik sekali sebelum untuk dibahas. Allah mengatakan apa? Apakah orang yang ditipu oleh setan cara pandangnya, dihias-hiasi oleh syaitan, perbuatan buruknya itu seakan-akan perbuatan yang baik. Ya, Allah hias-hiasi pandangan manusia melihat amal yang buruk itu seakan amal-amal yang baik, sehingga fara'ahu hasanan, maka dia pun meyakini perbuatan buruk itu sebagai perbuatan yang baik. Itu apakah sama dengan orang-orang yang tidak bisa ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hidayah milik Allah. Dalil ketiga, surat As-Sajdah ayat 13. Ya, surat Al-Ahzab. As-Sajdah. Surat As-Sajdah surat 30 berapa? 2 ayat 13. Ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah ketetapan dariku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Masya Allah. Yang terakhir kita lihat pernyataan para nabi alaihi wassalatu wassalam tentang masalah ini. Pernyataan para nabi tentang masalah ini. Pertama, kita lihat ucapan yang disampaikan oleh Rasul pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Nuh di surat Hud ayat 34. Di surat Hud ayat 34. Surat Hud surat berapa? 11. Ayatnya berapa tadi? 34. Iya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansa'a lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, kalimat ini Pak yang meringankan beban ini. Kalimat inilah yang menjadikan Nabi Nuh itu punya power yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan Pak, ngapunten sangat. Kalau ini nanti kita pahami bersama-sama dengan baik, maka tidak ada para suami, tidak ada para istri, tidak ada para orang tua yang putus asa di dalam memberikan pengajaran. Walaupun orang yang diajari itu menolak dakwahnya. Sakitipun paham ini.
Karena kalimat yang diucapkan Nabi Nuh ini yang bisa bayangkan, dakwah selama 950 tahun yang ditolak habis-habisan oleh masyarakatnya, yang didukung oleh istri dan anaknya. Aku gak bisa bayang nih mas. Kalau mungkin hidup di zaman sekarang kita menemukan seperti ini, kita yakin mungkin kita juga akan nolak Nabi Nuh. Kenapa? Wong anake gak kena ditoto. Bojone ocol, anake ocol terus dakwah. Apa kata masyarakat kira-kira, Pak? Atau kalau kita menemukan kasus seperti ini, ada seorang ustadz, istrinya ucul. Ngerti ucul maksudnya? Anaknya ucul. Lalu kita lihat ustadz tersebut, kira-kira kita nerima apa enggak? Hah? Ayo. Umpama makan dongan ustadz ini istri ini enggak ucul. Aku gak sembayang no, mas. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah dengan ilmu sedikit untuk disampaikan. Tapi ujian kan bisa terjadi pada ustadz ini. Sebagaimana yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Lut. Kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, kiranya ikut di zaman Nabi Nuh, kira-kira nerima apa nolak? Untung awak dhewe gak menangi sapa-sapa. Tadi gak patek ketara eleke. Kalau itu hidup di zaman Nabi, runyam kita sudah. Habis kita, Pak. Ujian zaman itu berat-berat. Wong kita kan berarti dia wis anggap kabeh. Nggih ta? Ujian apa dia wis mulat ini mboten kuat Ustaz Iman ini. Masya Allah. Iya. Loh ini persoalan. Tapi kita lihat pernyataan Nabi Nuh apa? Wala yanfa'ukum nushi in aratu an ansahalakum. Nasihat yang aku sampaikan kepadamu enggak akan ada manfaatnya. Ya, in kanallahu yuridu an yaghwiyakum. Jika Allah berkehendak menyesatkan kamu, sesungguhnya Dia adalah Rabbmu. Ya, huwa rabbukum. Dia adalah Rabb kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kita semuanya akan dikembalikan. Coba kalimat ini menunjukkan kalimat yang kuat atau kalimat yang lemah? Kalimat ini loh, Pak. Aku tetap memberikan nasihat. Namun nasihatku itu tidak akan manfaat kalau kamu disesatkan oleh Allah Ta'ala. Dan Dia adalah Rabbmu. Kepada Dia kita akan kembali semuanya. Kalimat ini menunjukkan lemah, putus asa, atau motivasi. Kalimat motivasi. Yang memahami bahwa hidayah itu milik. Kenapa ini ditaruh oleh penulis di kalimat yang pertama? Sebab kita ke depan nanti, Pak, ketika mendidik keluarga kita, belum tentu dakwah kita itu diterima. Jelas ini? Kulo niki kurang nopo Ustaz? Yombo. Aku ora roh. Padahal kulo pun sholat tahajud mboten kurang-kurang Ustaz. Coba Pak baca Qur'annya. Sampun. 2 minggu sekali khatam saya. Ustaz kalah dengan saya. Masya Allah. Kok masih begini hasilnya? Itu nanti akan kita kupas. Ya, insyaallah. Pun ini pernyataan pertama dari siapa? Nabi Nuh. Tentang hidayah. Tetap semangat. Tidak putus asa. Kenapa? Karena kita tidak akan dipaidu oleh Allah. Tugas kita apa tadi, Pak? Menyampaikan wama alaina illal balagh. Tugas kami adalah menyampaikan. Kemudian penulis mengatakan wandur ila hadhil kalimah. Perhatikanlah kalimat-kalimat yang mulia ini, allati takallama biha Isa alaihi salatu wassalam, yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mari kita lihat pernyataan yang indah dari Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam. Surat Maryam ayat 30 sampai 32. Sampun? Inni abdullahi atanil kitab wa ja'alani nabiyya
وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Surat 30 sampai ayat 30 sampai ayat 32. Surat 19. Ya, Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Masya Allah. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Masya Allah. Fangdur, kata saya Mustafa mengatakan, fangdur, perhatikan, renungkan kalimat ini. Qauluhu, ucapan Maryam, perhatikan ucapan Maryam ini. Apa katanya? Atani, dia yang telah memberikan aku Injil. Bukan Nabi Isa sendiri yang mencari. Dia Allah yang telah memberikan aku Injil. Wa ja'alani, dia pula yang menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani, dia pula yang menjadikan aku mendapatkan keberkahan, hidupku berkah di mana saja aku berada. Dan ini ada rahasianya. Kenapa rahasianya? Apa rahasianya? Nabi Isa diberikan berkah oleh Allah di mana saja dia berada. Gimana rahasianya, Pak? Di setiap Nabi Isa tinggal, di situ dia sampaikan ilmu dan nasihat. Pelajaran bagi kita, Pak, Ibu, kalau kita bepergian ke rumah kerabat, ke rumah teman, kira-kira setelah kita tinggalkan ada bekas apa di situ? Pernah meninggalkan jejak ilmu? Terus apa kenang-kenangannya? Tuh kalau bakso, Ustaz, mantep. Setiap Nabi Isa singgah di suatu tempat, tempat yang disinggah itu disisakan ilmu di situ, nasihat, dakwah. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan aku termasuk orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, apa rahasianya kok Nabi Isa sampai diberkahi di mana saja dia berada. Allah berkahi dia di sana. Karena setiap Nabi Isa tinggal, sebelum dia tinggalkan tempat tersebut, maka tempat itu ditinggalkan sebuah ilmu, sebuah nasihat dimasukkan. Sehingga setiap tempat disinggahi, ilmu di sana. Tempat lagi kunjung sana, ilmu lagi sana. Tempat lagi di sana, ilmu lagi di sana. Setiap tempat yang dikunjungi, itu akan tersisa di sana akan ilmu. Itu kebaikan yang diberikan Allah, keberkahan. Itu rahasianya. Ya, jadi Allah yang menjadikan dia diberkahi oleh Allah Ta'ala. Innallaha subhanahu wa ta'ala yang memberikan semua itu. Yang memberikan Injil Allah, yang memberikan kenabian Allah, yang menjadikan keberkahan Allah, yang menjadikan Nabi Isa tidak sombong Allah. Falaisa lil abdi min amrihi syai'. Bagi seorang hamba tidak memiliki sesuatu apapun bagi kehidupannya. Oleh karena itulah yang kemudian faradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Karena itulah yang kemudian kita ridho Allah sebagai Rabb, kita ridho Islam sebagai agama kita, dan kita pun ridho Muhammad sebagai seorang Rasul. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran pertama dari kajian kita pada pagi ini. Ada 3 poin tadi. Poin pertama tentang kewajiban dan tanggung jawab para orang tua.
Yang perlu kita pahami ada dua hal sebagai orang tua tadi. Apa ibu-ibu? Yang pertama, apa Bu? Orang tua memiliki kewajiban yang harus ditunaikan yang sangat besar, yaitu menyelamatkan keluarganya dari kemurkaan Allah. Caranya bagaimana? Memberikan pengajar dan pemahaman kepada agama. Persoalan yang kedua yang harus kita pahami apa? Keluarga itu adalah amanah yang harus dijaga, harus ditunaikan, tidak boleh disia-siakan, dan harus dipenuhi akan hak-haknya. Karena keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi. Ya, kemudian persoalan yang kedua yang perlu kita pahami, yang menjadi pelajaran kita pada pagi ini adalah bahwa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nasihat-nasihat dan pernyataan para nabi berkaitan tentang masalah hidayah ini. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pagi dan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. 1,5 jam kita duduk bareng-bareng. Dan insya Allah Pak, untuk ke depan kajian yang Sabtu kedua ini secara bersambung, ya, maka disiapkan, kalau tidak berkeberatan, disiapkan 1 buku untuk khusus dalam kitab ini. Karena bersambung, jadi jangan dicampur matematik dengan IPA. Ngerti maksudnya ya? Jadi jenengan nanti belajarnya biar enak gitu. Kalau nanti matematik sama bahasa Inggris dicampur, nanti pelajarannya tidak menarik. Baik, ada pertanyaan barangkali? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Tetap masih materi ini, ya, bahwa hidayah itu milik Allah, misteri hidayah yang kedua, insya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita, anak-anak kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.